Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati utawi iki bab nerangake masalah sholat. Hiya utawi sholah syar'an ing dalem bumbuhe syarak. Iku aqwalun pira-pira ucapan, wa af'alun lan pira-pira penggawean. Makhsusatun kang den khususake, muftatahatun kang den kawiti, bit takbiri kelawan takbir, muhtatamatun kang den pungkasi, bit taslimi kelawan uluk salam. Jadi sholat secara syarak artinya adalah ucapan terus perbuatan yang terkhususkan di mana hal tersebut dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wa sumiyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan salat istimaliha krana menggune salat ala sholati ing atase salat. Nah, sholat itu artinya secara bahasa adalah doa. Di sholat dikatakan sebagai sholat karena sholat itu mengandung doa. Lughatan ing dalam bahasa. Wahya hali utawi as-sholah lughatan iku adu'a'u doa. Wal mafrudatu utawi piro-piro fardu. Al-ainiyatu kang bangsa ainiyah iku khamsun ana 5. Fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi. Maklumatun iku den kaweruhi minadini saking agama bid-darurati kelawan darurah. Fayakfuru mongko kafir sapa jahiduha wong kang ingkar marang sholat al-mafrudat al-ainiyah. Walam tajtami lan ora kumpul apa hadhil khamsu ikilah 5 li khairi nabina marang saliyane nabi kita rupani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat fardu yang 5 ini adalah maklumatun minaddin bid-darurah. Maklumatun minaddin bid-darurah itu artinya seseorang apabila ia mengingkari hal tersebut maka dianggap kafir. Jadi poin-poin di dalam agama yang sudah diketahui oleh khalayak umum, masyarakat awam, bahwasanya hal tersebut adalah termasuk agama. Maka apabila seseorang mengingkarinya, nah, dia akan dihukumi sebagai kafir. Sebagai contoh lagi adalah adzan. Adzan adalah merupakan syariat agama. Apabila seseorang mengingkari adzan bukanlah syariat, maka seseorang tersebut dihukumi kafir. Karena adzan termasuk maklumun minaddin bid-darurah seperti sholat. Atau puasa Ramadan. Puasa Ramadan bukanlah termasuk syariat Islam. Nah, seseorang mengatakan seperti itu maka dihukumi kafir karena puasa Ramadan termasuk maklumun minaddin bid-darurah. Tetapi apabila hal tersebut adalah furu'iyah, seperti sebagaimana contoh sebagai contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi ada seorang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukanlah surat dari Fatihah, maka tidak dianggap kafir karena ini masalah khilafiyah dan bukan termasuk maklumun minaddin bid-darurah. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui hal ini. Artinya tidak meluas
di masyarakat awam bahwasanya hal tersebut adalah sebuah kepastian di agama. Wa furidot lan den fardhoake apa al mafrudot al ainiyah Lailatul Isra'i ing dalem malam Isra ba'dan nubuwati ing dalem sawuse kenabian bi asyri sinina lawan 10 pira-pira taun wa salasati asyurin lan 3 pira-pira wulan Lailata sab'in ing dalem malam 7 wa isyrina lan 20 min Rajab saking wulan Rajab walam tajib lan ora wajib opo al mafrudat al ainiyah subha yaumi tilkal lailati ing dalem subuh dina mengkono-mengkono wengi li adamil ilmi krana ora ning ilmu bi kaifiyatiha kelawan tata carane al mafrudat al ainiyah. Jadi sholat 5 waktu diwajibkan disyariatkan pada malam Isra, yaitu tahun 10 kenabian punjul 3 bulan, yaitu tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Wa innama tajibu lan angin mestine wajib apa al maktubatu salat maktubah ai as-shalawatu pira-pira salat al khamsu kang 5 ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf ai balighin tegese wong baligh akilin tur duweni akal zakarin lanang au ghairihi utawa liyane zakar. Jadi perempuan wajib, tidak perempuan juga wajib, laki-laki wajib, atau tidak laki-laki tidak perempuan juga wajib, alias seseorang tersebut mempunyai gender yang ganda. Tohirin kang suci, falata jibu mongko ora wajib opo al maktubah ala kafirin ing atase kafir asliin kang asal wa sobiin lan bocah wa majnunin lan wong gendeng wa muhma alaihi wa muhman lan wong kang katutup apa alaihi muhma, artinya seseorang tersebut dia tidak sadarkan diri karena sebab penyakit semisal wasakrona lan wong kang mendem bila ta'adin kelawan tanpa pepeko li adami taklifihim krana ora ana taklife kafir asli sobi majnun mughma alaih sakron wala ala haidin lan ora wajib ing atase wong haid wa nufasa lan ora wajib ing atase pira-pira wong wadon kang nifas li adami sihatiha krana ora ana sae maktubah minhuma saking haid wa nufasa wala qada lan ora ana qada iku maujud alaihima ing atase haid wa nufasa bal tajibu balik wajib apa al maktubah ala murtadin ing atase wong murtad wa mutaaddin lan wong kang pepeko bisa krin sebab mendem. Jadi sholat tidak wajib terhadap orang kafir yang asli. Sholat tidak wajib terhadap orang kafir yang asli. Jadi memang dia benar-benar kafir semenjak lahir. Belum pernah dia memeluk Islam. Maka sholat tidak wajib atas dirinya. Berbeda lagi ketika seseorang tersebut dihukumi sebagai kafir tapi dia murtad. Jadi asalnya adalah seorang muslim, kemudian dia keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain, maka sholat 5 waktu tetap dibebankan kepada dirinya. Tidak wajib terhadap seorang kafir yang asli ini dalam arti adalah tuntutan duniawi. Jadi apabila kita ketemu sama orang kafir, kita tidak diperintah untuk
memerintah mereka sholat, tidak. Tetapi tuntutan akhirat tetap ada. Walaupun dia kafir, tetapi tuntutan akhirat dalam arti siksaan dia meninggalkan sholat 5 waktu tetap ada. Walaupun dia kafir, ini di akhirat. Jadi tidak wajib ini adalah tuntutan duniawi. Dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Tetapi kewajiban seseorang tersebut adalah dia dituntut untuk Islam. Nah, kalau dia sudah masuk Islam, maka dituntut untuk sholat 5 waktu. Jadi aslinya adalah seperti itu. Secara tidak langsung ya tetap dituntut untuk sholat 5 waktu. Cuma tuntutan pertama dan utama bagi seorang yang kafir adalah masuk Islam. Sobiin, bocah cilik wa majnun, ini sudah jelas. Wa yuktalu lan den panteni ai al muslimu. Tegese sapa wong muslim al mukallafu kang mukallaf. Atau hiru kang suci haddan kelawan had bidorbi unukihi kelawan mukul gulune muslim. In akhrajaha lamun ngetoke sapa muslim ing al maktubah. Al maktubata tegese maktubah. Amidan hale nyengojo an wakti jam'in saking waktu jamak laha marang maktubah ingkana lamun ono sapa muslim iku kaslan keset ma i'tiqadi wujubiha ing dalem sartane ngiyakinake kewajibane salat ilam yatub lamun ora tobat sapa muslim ba'dal istitabati ing dalem sawuse dikon tobat. Jadi ada seorang muslim di mana seorang muslim tersebut dia tidak melakukan sholat, atau dengan kata lain dia meninggalkan sholat sehingga sholat tersebut sampai keluar waktu jamak, disebabkan karena dia itu kaslan, keset, karena dia itu males. Ilam yatub ba'dal istitabah, maka dia dibunuh. Artinya dibunuh itu ya dipenggal, tapi jangan langsung ekstrim. Jadi sebagai realisasinya begini. Ada seseorang yang meninggalkan sholat duhur. Seseorang meninggalkan sholat duhur dan sholat asar. Sebagai contoh begini, seorang muslim meninggalkan sholat duhur dan sholat asar. Dia meninggalkan sholat tersebut sampai masuk waktu maghrib. Nah, ini yang dikatakan sebagai dia telah mengeluarkan sholat dari waktu jamaknya. Sebab waktu jamak sholat duhur adalah waktu asar. Dan sholat jamak, sholat asar ya waktu asar itu sendiri. Ia keluarkan sholat tidak dilaksanakan sampai waktu maghrib. Nah, setelah waktu maghrib ini baru kita hukumi dia adalah mengeluarkan sholat dari waktu jamak. Ini yuktalu bidorbi unukihi. Seorang tersebut ini dibunuh dengan cara dipenggal lehernya, tapi dengan syarat jangan ekstrim. Yang memenggal adalah dari pihak pemerintah, dari pihak yang berkuasa. Jadi ini adalah bagian atau wilayahnya seorang amir, wilayahnya pemerintah untuk menghukumi hal tersebut. Nah, bagi seorang muslim yang tidak masuk di dalam pemerintah, dia tidak punya wilayah untuk hal tersebut, apabila dia langsung ekstrim memenggal, ini dosa. Tidak boleh, karena ini adalah wilayatul imam, adalah wilayahnya imam ma'dhum, wilayahnya pemerintah. Wa ala nadbil istitabati, lan ing atase kesunahane dikon tobat. Layat manu ora doman sapa man wong qatalahu kang mateni sapa man
ing muslim qabla taubati ing dalem sadurunge tobat. Lakinnahu angin pestine tetapine sak temene muslim iku yaktamu dosa sapa muslim. Wa yuktalu lan den pateni sapa muslim kufron. Jadi apabila seseorang kepingin menghad seorang gara-gara meninggalkan sholat. Jadi misalnya pemerintah atau pihak yang berwenang sebagai ahlul hisbah, dia melihat adanya kemungkaran yang berupa tarkus sholah. Ini disunahkan untuk menganjurkannya tobat. Ini nek ora tobat tak pateni. Kamu kalau ndak tobat ya saya bunuh. Nah ini sunnah, untuk memerintahkan tobat ini sunnah. Tetapi seandainya tidak memerintahkan seseorang untuk tobat, ya ndak masalah. Karena memang al-istitabah ini sunnah. Wa yuktalu lan den mateni sapa muslim kufron kelawan kufur ing tarokaha lamun mateni sapa muslim in tarokaha lamun ninggal sapa muslim ing sholah jahidan hale angas hale ngingkari wujubaha ing kewajibane sholah fala yusal mongko ora den dusi sapa muslim wala yusalla lan ora den sholati sapa alaihi muslim. Jadi ada dua kategori. Seorang yang meninggalkan sholat itu ada dua kategori. Kategori pertama dia meninggalkan sholat karena kaslan. Jadi karena seseorang tersebut males ngelakoni sholat. Terus yang kedua karena dia itu tidak sholat ya karena mengingkari sholat itu. Lelah sholat ora wajib, sholat ora penting misalnya seperti itu. Ini kategori yang kedua ini dianggap sebagai kafir. Karena apa? Dia mengingkari sholat. Seperti tadi dikatakan bahwasanya seorang yang mengingkari sholat dalam tanda kutip adalah maklumun minadin bidarurah, maka dianggap kafir. Nah kalau dianggap kafir berarti dia adalah murtad. Kalau dia sudah murtad seperti itu, maka kalau dia mati ya fala yusalu wala yusalla alaih. Tidak dimandikan juga tidak disolatkan. Sudah dihukumi kafir. Kalau dikubur tidak boleh dikumpulkan di kuburan orang-orang muslim, harus dipindah. Di kuburan orang non-muslim harus dipindah di kuburan tertentu atau di batas antara kuburan muslim dengan non-muslim. Wa yubadiru lan cepet-cepet sapa man wong marro kang wis kliwat sapa man bi faidin kelawan perkara kang kepotan wujuban kelawan wajib infata lamun kepotan sapa man bila udrin kelawan tanpa udur wa yalzamuhu mongko wajib ing man apa al-qada'u ngodoni fauron kelawan cepet-cepet. Jadi seorang yang meninggalkan sholat tetapi tidak ada udur dia meninggalkan sholat karena malas atau karena hal yang lain, ininya tidak ada udur yang diterima oleh syara, maka dia harus cepat-cepat mengqadha sholatnya. Jadi betapa pentingnya sholat, betapa urgennya sholat, sehingga di dalam syariat seorang yang meninggalkan sholat itu siksaan di dunia, had di dunia begitu mengerikan. Jadi seorang meninggalkan sholat langsung dihukumi durbul unuk. Qala ngendika sapa syekhuna guru kita rupane Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah taala. Walladhi yadharu annahu yalzamuhu. Walladhi utawi perkara yadharu kang bertilo apa alladhi. Iku annahu sak temene man iku yalzamuhu wajib ing man apa sorfu jami'i zamani membelanjakan sekabehane zamane man lil qadai marang ngodoni lil qadai marang ngodoni ma ada ing dalem selagining liyani sapa apa jami zamani ma ing perkara yahtaju kang butuh sapa man li sorfihi marang belanjaake ma fima ing dalem perkara la buddha kang wajib lahu kedhiman apa minhuma
Wa innahu yahrumu lan sak temene kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase man apa atatawu nglakoni kesunahan wa ibadiru lan cepet-cepet sapa man bihi kelawan ma nadban kelawan sunah in fata lamun kepotan sapa man bi udrin sebab udur kana umin kaya dene turu lam yata'adda kang ora pepeko sapa man bihi sebab naum wa nisyanin lan lali kadzalika kaya dene mengkono-mengkono lam yata'adda bihi. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini memberikan kejelasan bahwasanya waladhi yadharu annahu yalzamuhu. Menurut saya seseorang tersebut wajib untuk membelanjakan semua waktunya untuk mengqadha sholat yang tertinggal, di mana sholat yang tertinggal tersebut dia tinggalkan karena tidak adanya uzur. Jadi memang ini hal yang dianggap penting banget, sangat dianggap penting di dalam agama, sehingga pendapat para ulama mengatakan seorang yang meninggalkan sholat harus mengqadha dan semua waktu yang ia miliki harus digunakan untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan yang tanpa udzur. Kemudian dijelaskan lagi wa yubadiru binadban infata bi udrin, apabila seseorang meninggalkan sholat tapi karena ada udzur, meninggalkan sholat karena ada udzur, maka mengqadhanya itu disunahkan untuk cepat-cepat, disunahkan untuk mempercepat. Tapi sunah apabila dia meninggalkan sholat karena ada udzur, kanisya kanaumin. Di sini dicontohkan seperti tidur yang lam yata'adda bihi, yang tidak ada kecerobohan dia di dalam tidurnya. Artinya begini, seorang tidur misalnya sebagai contoh jam 3 pagi. Seorang tidur jam 3 pagi, jadi kan belum masuk waktu subuh. Nah, dia bangun jam 7. Ini lam yata'adda bihi, tidak dianggap ceroboh. Karena apa? Dia tidur belum masuk waktu sholat. Jam 3, bangun jam 7. Ini tidak dianggap sebagai muta'adin, sebab dia melakukan tidurnya belum masuk waktu sholat. Nah, yang dianggap muta'adin adalah apabila dia melakukan dia tidur masuk waktu sholat. Sebagai contoh, dia tidur jam 4:30, kemudian bangun jam 7. Nah, ini muta'adin ini muta'adin. Nah, sebagai contoh seperti ini, wanisyanin dan lali, lupa. Dari lupa, kalau memang benar-benar lupa, tidak disebabkan karena hal-hal tertentu, maka dianggap ghairu muta'adin. Tapi kalau lupa, dan lupanya ini ada kecerobohan di dalam kelupaannya tersebut. Sebagai contoh, dia mumet misalnya, dia pusing, kemudian dia mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi alkohol sehingga ngefly. Akhirnya karena ngefly dan dia lupa sholat. Nah, ini muta'adin. Wa yusannulan dan sunahake apa tartibuhu, tartib marang faid. Ai alfa iti tegese salat kang kepotan. Fayaqdi mongko ngondoni sapa man as-subha ing subuh qabla dhuhri ing dalem sadurunge zuhur wa hakadalan sak banjure. Jadi disunahkan untuk tartib. Dia misalnya meninggalkan salat 5 waktu, mulai dari salat subuh sampai muter lagi sampai isya. Maka disunahkan untuk mentartib dari sholat subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa taqdimuhu lan den sunahake dinginaken faid ala hadiratin ing atase sholat kang teko. La yukhafu kang ora den wedeni apa fautuha kepotane hadira. Infata lamun kepotan sapa man bi udrin kelawan udur. Wa in khosya lamun wedi sapa man fauta jamaatiha ing kepotan jamaai
hadiroh alal mu'tamadi ing atase qaul mu'tamad. Jadi disunahkan apabila dia meninggalkan sholat yang meninggalkan sholat karena udzur. Jadi seorang meninggalkan sholat karena udzur, maka disunahkan untuk mendahulukan melakukan sholat tersebut, mendahulukannya. Jadi misalkan begini, waktu isya jam 7 dia meninggalkan sholat maghrib, ya dia disunahkan untuk melakukan sholat maghrib dulu, mengqadha sholat maghrib dulu, walaupun dia takut tidak mendapatkan jamaah sholat isya. Tetap yang disunahkan melakukan sholat maghrib dahulu, walaupun dia takut nanti kalau dia melakukan sholat maghrib dia tidak mendapatkan jamaah sholat isya. Wa idza fata bila udrin, an lamun kepotan sapa man bila udrin kelawan tanpa udzur, fayajibu moko wajib apa takdimuhu disiaken faid alaiha ing atase hadirah. Amma idza khofa, jadi tadi adalah pembahasan yang fata bi udrin. Sekarang apabila fata bila udrin, maka wajib untuk mendahulukan sholat yang faid tersebut. Amma idza khofa, anapun ing dalem ari kalane wedi sapa man fautal hadirati ing kepotane sholat hadirah bi ayyaqa kelawan gambarane kelawan yen to tumibo apa ba'duha sebagiane hadirah, wa in qalla lan senajan to sithik apa ba'duha kharijal waqti ing dalem jabone wektu, fayalzamuhu moko wajib ing man apa albad'u ngawiti biha kelawan hadirah, wajibulan wajib apa takdimu mah disiake perkara fata kang kepotan apa ma bi ghairi udrin kelawan tanpa udzur alama ing atase perkara fata kang kepotan apa ma bi udrin kelawan udzur. Jadi idza khafa fautal hadirah bi ayaqa abaduha wa in qala kharijal waqti fayalzamuhu albad'u biha. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya dia itu wajib apabila meninggalkan sholat tanpa udzur, wajib untuk mentasarufkan semua waktunya untuk mengqadha. Nah, karena dia wajib mentasarufkan semua waktunya untuk mengqadha, maka termasuk sholat yang hadir, sholat hadirah, sholat yang hadir ini juga wajib diakhirkan. Seperti contoh begini, dia mengqadha sholat itu mulai waktu zuhur. Nah, waktu zuhurnya diakhirkan dan dia mengqadha semua sholatnya. Qadha sholat sampai jam 3 dia belum melakukan sholat zuhur. Maka dia wajib ketika hampir selesai tersebut dia melakukan sholat zuhur yang saat itu waktunya. Ala ma fata bi udrin wa in faqada lan lamun kesepen sapa man at-tartiba ing tartib li annahu krana sak temene tartib iku sunnatun sunnah. Jadi juga diwajibkan bahwasanya apabila dia meninggalkan sholat, ada kalanya sholat yang dia tinggalkan bi udrin, ada kalanya sholat yang dia tinggalkan bi ghairi udrin. Jadi ninggal sholat ana sing sholat sebab ana udzur utawa dia ninggal sholat sebab tidak ada udzur, maka yang wajib ia dahulukan adalah sholat yang dia tinggalkan tanpa udzur. Jadi dilakukan semua dulu yang tanpa udzur, walaupun tidak ada tartib, ini tidak masalah karena tartib adalah sunnah, sedangkan takdimul faid bila udrin adalah wajib. Wal bidaru utawi cepet-cepet iku wajibun wajib. Wa yundabu lan den sunahno apa takhir rawatibi ngakhirake pira-pira rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang kepotan bi udrin sebab udzur. Wajibulan wajib apa takhiruha ngakhirake rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang kepotan bi ghairi udrin kelawan saliyane udzur. Jadi ini termasuk furu'iyah dari asal yang pertama, pengembangan masalah dari
pengembangan masalah dari hal yang pertama tadi, yaitu apabila seorang meninggalkan sholat tanpa udzur, maka harus cepat-cepat mentasarufkan semua waktunya untuk mengqadha sholat. Apabila meninggalkan sholat ada udzur, disunahkan untuk mentasarufkan semua waktunya. Nah, ini termasuk furu'iyahnya yundabu ta'khirul rawatib. Disunahkan untuk mengakhirkan sholat sunnah rawatib, mengakhirkan dari sholat sunnah fardu yang ia tinggalkan tersebut dengan udzur. Jadi disunahkan apabila memang sholat yang ia tinggalkan sebab ada udzur, dan wajib mengakhirkan sholat sunnah rawatib apabila yang ia tinggalkan adalah sebab tanpa udzur. Tambihun utawi iki ku ana pepiling suwiji. Man utawi sapane wong iku mati sapa man, wa alaihi lan iku wajib ing atase man salatu fardin utawi salat fardu, lam tuqdo mongko ora den qodoi apa salatu fardin, walam tufda lan ora den fidyai apa salatu fardin anhu saking man, wa fi qaulin lan ing dalem salah siji qaul anaha sak temene salat iku tuf'alu den lakoni apa salat anhu saking man. Auso masyati sapa man biha kelawan shalah aula utawa ora auso biha. Haka nyeritaaken hu ing pangendikan man mata wa alai salatun. Hakahu ngriwayataken hu ing qaul sapa al-Abadi, Imam al-Abadi ani Syafi'i saking Imam Syafi'i. Li khobarin krana khobar fihi ing dalem masalah qaul. Wa fa'ala lan agawi bihi kelawan qaul sapa as-Subki, Imam as-Subki an ba'di aqaribi saking sebagiane pira-pira kerabate as-Subki. Jadi ini ada tambihun pepiling. Orang yang meninggalkan sholat kemudian dia mati sebelum dia mengqadha sholatnya, maka ahli waris atau orang yang masih hidup tidak boleh mengqadha sholatnya, dan juga tidak boleh atau tidak usah menfidyai terhadap sholat yang ia tinggalkan. Ini muktamad madhab Syafi'i. Tapi ada satu qaul di mana apabila ada orang yang mati meninggalkan sholat belum diqodoi, maka boleh dilakukan orang lain. Artinya mengqodoi tersebut, yang mengqodoi adalah orang lain, baik ia berwasiat atau tidak. Dan hal ini adalah yang dilakukan oleh Imam As-Subki. Wa yu'maru lan den perintah. Wa yu'maru lan den perintah sapa lusiban wong kang duweni sifat cilik, zakarun kang lanang au ungsa utawa wadon, mumayyizun kang mumayyiz, bi ansoro kelawan yen to dadi sapa mumayyiz iku yakulu mangan sapa mumayyiz, wa yashrabu lan ngombe sapa mumayyiz, wa yastanji lan cawik sapa mumayyiz wahdahu hale awak dhewe ne mumayyiz. Ayajibu tegese wajib ala kulin ing atase saben-saben min abawaihi saking bapak lorone mumayyiz, wa in ala lan sanajan to sak pendhuwur sapa kulun tumal wasiyi mongko nuli wong kang den wasiati, wa ala malik raqiqi lan ing atase wong kang duweni budak apa sing wajib ayak murahu apa perintah sapa kulun min abawaihi wasi malik perintah ing mumayyiz biha kelawan salat as-sholati tegese salat, walau qadaan senajan to anane salat iku qada, bijami isyurutiha lan kelawan sekabehane pira-pira syarate salat, lisabin marang umur 7 tahun ba'da sab'in
tegese ing dalem sause 7 minas sinina saking pira-pira taun. Ai inda tamamiha tegese ing dalem ari kalane sampurnane sab'in wa in mayyaza senajan to wis tamyiz sapa sab'un utawa sapa mumayyiz qablaha ing dalem sadurunge sab'in wayam baghilan prayoga ma'asyiqatil amri ing dalem sartane siqat perintah apa atah didu meden-medeni. Jadi wa yu'maru mumayyizun isab'in. Jadi wajib bahasanya adalah ayajibu. Wajib bagi seseorang tersebut adalah ayahnya, ibunya, dan yang ke atas, kakeknya, neneknya, buyutnya, dan ke atas lagi. Atau orang yang diberikan wasiat, orang yang memiliki budak untuk memerintahkan anak yang berumur 7 tahun untuk melakukan sholat. Diperintah, wajib untuk memerintah. Nah, perintah tersebut harus disertai dengan tahdid. Artinya apabila dia punya anak, kemudian anaknya orang gelem sholat, nah perintah tersebut harus disertai dengan tahdid. Kamu harus sholat, kalau enggak sholat kamu akan disiksa oleh malaikat, misalnya seperti itu. Atau kamu harus sholat, kalau enggak sholat kamu enggak belikan jajan, misalnya seperti itu. Jadi pokoknya harus ada tahdid. Wa yudrabu lan den pukul sapa mumayyiz ai ala tarkiha dorban kelawan pukulan ghairu mubarihin kang ora ngabuhake wujuban kelawan wajib miman saking perkara dzukira kang den tutur sapa man alaiha ing atase salat ai tarkiha tegese ninggal ing atase ninggal salat walau qadaan senajan to qada au tarka syartin utawa ninggal syarat min syurutiha saking pira-pira syarate salat li asyrin marang 10. Jadi kalau anak meninggalkan salat dia sudah umur 10 tahun maka wajib untuk dipukul apabila dia meninggalkan salat. Nah, hal tersebut ini untuk membiasakan anak untuk salat. Nah, walaupun hal tersebut adalah kelihatan keras tapi memang inilah yang menjadi pilihan untuk mendidik generasi-generasi anak agar dia bisa membiasakan untuk melakukan sholat. Umur 10 tahun apabila meninggalkan sholat wajib untuk dipukul. Jadi memang keras, pokoknya keras. Meninggalkan sholat keras. Nah. Ba'da istiqmaliyah tegese ing dalem sause nyempurnakake asyrin lil hadisi krana ana hadis as-sahihi kang sahih. Muru as-sobiya bisolati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asyra sinin fadribuhu 'alaiha. Muru perintah sira kabeh as-sobiya ing bocah cilik bisolati kelawan salat idza balagha ing dalem ari kalane tumeka sapa sobi sab'a sinina ing 7 pira-pira taun. Wa idza balagha lan ing dalem ari kalane tumeka sapa sobi asyra sidina ing 10 pira-pira taun fadribuhu mongko mukula sapa sira kabeh ing sobi alaiha ing atase asyra sinin kang saumin kaya dene poso atau kohu kang kuat sapa sobi ing saum fa innahu mongko sak temene sobi kuyuk maru den perintah sapa sobi bi kelawan saum lisabin kron marang umur 7 tahun. Bayu drobulan den pukul sapa sobi alaiha ing atase saum li asyrin marang 10 kasolati kaya dene salat. Jadi tidak hanya masalah salat saja. Seperti contoh adalah puasa. Apabila dia meninggalkan puasa umur 7 tahun ya diperintahkan salat, diperintahkan poso. Apabila sudah umur 10 tahun, genap umur 10 tahun meninggalkan puasa, gebuk, dipukul. Wa hikmatu dzalika utawi hikmahe mengkono-mengkono yudrabu. Wa hikmatu dzalika utawi hikmahe mengkono-mengkono dorbun.
iku atamrinu membiasakan alal ibadati ing atase ibadah liyata awadah. Terapun supaya membiasakan sapa sobi ing al ibadah. Falayat rukuha moko ora ninggal sapa sobi ing al ibadah. Sudah mungkin segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.